Kembali lagi di Yanosatsu. Ini gue akan namatin King Oger. Dimana tepat pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Februari, series dari Osama Sentai King Oger yang merupakan series ke-47 Super Sentai sudah berakhir di episode 50. Dan sekarang kayak tahun lalu gue sempet juga namatin Don Brothers ya, bikin live juga. Sama kok, sama ngangeninnya nih dua series ini. Gue kayak merasa seneng buat nonton Sentai lagi gitu lah. Setelah Don Brothers, King Oger pun. Ya, dan sekarang saatnya ya gue akan menonton final episode dari King Oger, di mana kemarin itu ada 3 episode final ya. Ya, jadi sudah terbuild up dari 3 episode final ini, di mana episode final pada episode 48 itu kita diliatin seberapa kacaunya kerajaan, terus gimana cara raja-rajanya buat mertahanin para penduduknya, para rakyatnya, dengan cara mereka, spoiler alert ya buat yang belum nonton, ngapain nonton live gua kalau belum nonton King Oger episode 48 sampai sekarang ya. Jadi ya itulah intinya, ini mereka para raja ini mengorbankan diri untuk rakyatnya supaya bisa mencari planet lain untuk bisa dihuni, tapi akhirnya rakyatnya membantai ya, karena rakyatnya juga tidak ingin raja mereka em, mengorbankan diri gitulah, kayak mereka tidak ingin kehilangan raja mereka, jadi mereka memutuskan untuk membantu raja mereka. Lalu di episode 49 kemarin, em, akhirnya mereka datang lah, dan surprise banget, beberapa cameo, bukan cuma cameo kayaknya, special screen dari beberapa aktor-aktor yang sudah pernah ada, seperti orang aktor-aktor yang sudah di serial ini sudah tewas ya, dihidupkan kembali lewat gerbang kematian atau entah apalah itu ya, gue nggak tahu ya. Dan sekarang gue akan menyaksikan episode 50, dimana episode 49 itu udah kayak, kalau teman-teman tahu di Avengers Endgame ya, Marvel Cinematic Universe, itu mirip banget vibes-nya. Kayak waktu Captain America mengomando semua pasukan Avengers-nya itu, kayak Avengers Assemble moment, itu ada di episode 49 gitu. On Your Left moment pun ada gitu di episode 49. Dan gue nggak tahu seberapa rame kah episode 50 ini, atau ya karena final episode mungkin ini akan dibuat klimaks aja gitu di awal pertarungan, lalu gimana sih perdamaian yang setelah pertarungan besar ini. Oke, langsung aja gue reaction. Ini dia episode terakhir King Oger. Jan Magas dan pasukannya datang. Oke. Presiden Enko Sopa Jan Magas. Wah. Oh, Himeno sama. Wah, gue akan rindu sama ratu ini nih. Ratu Himeno. Oh. Ini nih si buka dua nih. Kaguragi. Oke, ini sama pasukan-pasukannya ya semuanya. Kita nggak punya pasukan dong harusnya ya. Pasukannya narapidana semua. Oh, ini gue suka banget nih. Kroco-kroco Bagnarak ini jadi hero loh. Gue suka banget jujur konsep ini. Avenger Assemble moment nih ya.
Ada lagi nih di episode 50 nih. Wah, ini ada petir ya. Oh, ini para hacker nih. Hah? Oh iya ya. Dia suka permen. What? Oh, permennya Sugat Soul. Oh enggak. Ini cuma ideologi doang. Oh, akhirnya. Rakles, Hasti. Gue puas banget, sumpah. Loh, masih ada nih. Bukannya kemarin udah jadi debu lagi ya? Bukan debu ya? Percikan cahaya. Atau beda nih? Dia senarak. Dia senarak nyeret ke gerbang kematian. Oh, itu dia. Tarantula kecil. Peleranya dia senarak. Oh, nggak ikut ya. Oh ya, mereka udah punya kekuatannya masing-masing ya. Oh, oh balik lagi nih, Jeremy. Gue suka banget nih sama sayap. Kayak di opening intronya gitu. Oh, jadi gede nih. Oh, ini raja pertamanya Sugodam ya. Oh, alright. I like them song. Oh, ya yeah, ini balik lagi nih momen-momen waktu dulu ini. Merinding gua. Wow. Kekuatannya itu dari rakyat-rakyatnya ya. Ya walaupun klise, cuman suka aja momen ini. Oh, ini dunianya Deadgate. Udah. Gitu doang. Oh, masih hidup. Kalau gitu doang sih aneh ya. Rusak. Hah? Hah? Gira? Kedengeran? Yaudahlah. Logika Super Sentai, ya udahlah. Oh, soulnya nih. Oh, sukutnya terbakar ya. Oh, tidak. Oh, momen ini. Ah, teleport ke situ lagi. Ngapain? Oh, udah hancur ya. Ini ya. Kepalanya udah hancur. Udah dong. Udah bang. Bang, udah bang. Oh, sekecil itu. Deadgate itu. Deadgate sekecil itu berkelahi dengan raja. Oke, udah selesai pertarungan ini. Gak ada sini helmetless ya di King Roger berarti. Oh, elegan banget ini sih. Oh, oh iya. Yeah. Cara mereka tuh bikin gue kayak
Terharu ya. Ini kroco-kroco Mbak Narak ini kayak aneh aja gitu ya ngeliatnya ya. Rita, Himeno, jadi bikin meluk Himeno nih. Oh ini kayak event perpisahan juga ya. Herakles. Oh Gira sama asik banget Gira ya pelukan ya. Jadi pingin. Jadi iri gue sama Gira nih. Oh ini persahabatan Gira sama Yanma ya. Masih ya. Oh, bakal diceritain ulang. Sepi banget ya. Damai. Oh, disatuin. Apaan sih? Nama macam apa itu? Suni Tobago. Disingkat doang ya. Kayaknya nggak usah deh. Dari Sabana nggak tuh? Egois banget. Ini nih yang gue suka nih. Momen-momen mereka bertengkar sendiri kayak gini. Bertengkar karena hal yang nggak perlu ditengkarin gitu, nggak perlu didebatin. Latihan komputer dong. Semua punya keahlian masing-masing ya, jangan dipaksa buat ahli komputer semua. Suara kroconya kocak banget. Sedamai ini ya ternyata ya. Kedamaiannya itu digabungin semua kerajaannya gitu. Oh, pengadilan Gokan juga dong. Apaan sih? Herakles. Oh iya, dia masih harus dihukum ya. Sekarang Herakles di Gokan ya, menjalani masa hukuman. Unyu sekali hubungan ini. Hangat banget ya Herakles sekarang ya. Mau kemana Jerami? Jerami mau kemana nih? Ya. Ini pertarungan apa ini? Apa yang mereka hadapi? Oke, Boso yang terakhir kalinya kah? Dari dirinya banget ya. Yang menguasai dunia hanya Gira, jangan kalian semua. Oke, Buso, terakhir kalinya. Alright. Bun Red. Diboncengin gak tuh Gira? Oke. Selesai gue namatin King Oger episode 50, yaitu episode finale.
dimana ya momen-momen akhir dari para raja dan rakyat-rakyatnya ini di serial ya. Dan inget banget gue waktu itu mulai terangkat channel YouTube ini ketika membahas para member-member King Oger di short, dan sekarang gue udah mulai males-males. Karena King Oger ini menurut gue paket lengkap sih. Desain kostumnya keren banget, story-nya juga keren banget, aktor-aktornya juga aktor yang luar biasa aktingnya. Kayak ceritanya dari arc 1, arc 2, arc 3, arc sekian sampai terakhir pun tertata dengan rapi gitu. Ini bikin gue kayak lebih seneng lagi gitulah. Di Avatar Ascended Brothers gue seneng, terus di King Oger ini gue puas. Karena beberapa hal itu menjadi plot twist. Terus cerita setiap episodenya itu nggak sia-sia gitu. Setiap episodenya itu kayak setiap episode itu punya kelanjutannya untuk episode berikutnya atau untuk beberapa episode kedepannya gitu lah. Punya andil lah. Bahkan di episode spesialnya mereka bareng Kyoryuger pun, ya gue pikir itu akan jadi episode ya sekedar anniversary atau bintang tamu doang. Ternyata ada juga gitulah apa namanya, kontribusinya episode itu untuk menjadi pionir arc berikutnya, yaitu di mana para raja ini sudah menghilang sejak berbulan-bulan lamanya ya, setengah tahun kalau nggak salah waktu itu ya, correct me if I'm wrong. Yang gue tahu, yang gue inget, setengah tahun baru mereka kembali ke kerajaan mereka, dan rakyat-rakyatnya sudah dikuasai oleh Death God inilah ya. Dia mengadu domba antara kaum manusia dengan kaum Bagnarak, yang dimana sebenarnya kaum Bagnarak ini itu baik. Mereka hanya dijebak aja nih supaya ada konflik dan dunia hancur. Itu gue seneng banget. Bukan seneng ya, kayak ceritanya tertata rapi banget, jadi gue kayak seneng dengan cerita King Oger ini gitu. Dari awal gue kayak agak pesimis sebenarnya sama King Oger, karena udah terlanjur cinta sama Avatar Dragon Brothers dengan cerita-ceritanya yang penuh dengan misteri-misteri dan beberapa twist-twist dikit. Tapi di King Oger ini kayak susunannya itu tepat banget. Gue pikir mereka kan cuma ngandalin kostum bagus doang. Jarang banget loh Sentai yang kostumnya udah bagus, ceritanya juga bagus, itu jarang banget. Dan gue nemuin di King Oger ini. Gue seneng banget buat setiap episode, setiap minggunya gue selalu suka gitu. Pendalaman karakternya masing-masing, juga dari para pemerannya gitu, aktor-aktornya totalitas banget. Dan karakter-karakter yang ada di sini nggak disia-siain gitu. Bahkan para villain-villainnya pun mereka kasih kesempatan buat dikenalin dengan baik gitu lah. Kayak Death God dan kawan-kawannya itu kan dikenalin juga backstory-nya. Apalagi Bagnarak itu juga dikenalin backstory-nya gitu, dan twist-nya itu kayak gimana ternyata Bagnarak itu sebenarnya kaum yang baik, tidak kaum yang jahat gitu. Gue cukup kayak seneng banget, apalagi ngelihat kroco-kroco Bagnarak yang akhirnya jadi hero di episode menjelang akhir ini, episode final inilah ya, 3 episode final ini kan mereka ikut berperang gitu. Dan happy endingnya itu mereka juga ikut serta dalam kerajaan yang baru ini, di mana kerajaan baru ini adalah kesatuan dari semua kerajaan, dari ke-6 kerajaan yang ada di buminya King Oger ya. Dan masih belum ditentuin nama aslinya apa kerajaan ini. Masih jadi perdebatan nih ya, belum ditentuin nama kerajaan gabungan itu apa sebenarnya. Dan karakter-karakternya juga lovable banget, semuanya dikasih porsinya masing-masing dengan baik dan benar, dengan story
backstory juga yang bagus, storyline yang kuat juga, karakter-karakter yang kuatnya juga. Ya, cast-nya juga lah ya. Patut diapresiasi ke 6 cast raja. Tambah Rakles juga ya, yang dimana namanya juga Iano. Dimana mereka itu klop banget, dapat banget sama perannya masing-masing gitu. Gira yang kita dibikin kayak seneng sama karakternya, uh, apa namanya, kayak dia nggak sempurna, tapi nggak sempurna sesempurna Red Ranger yang pernah ada ya. Tapi di sini Gira itu mencoba untuk menjadi yang um, apa ya, menjadi pembela gitu lah. Dia rela menjadi dia rela untuk diklaim jahat di awal ya, padahal dia ingin menyelamatkan orang-orang lain gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar jadi raja. Ada juga dari Yanma, dimana dia awalnya angkuh, gengsian gitu. Akhirnya lama kelamaan dia kayak dia awalnya juga paling menentang kan ya, dengan paling ingin beda pendapat sendiri, tapi akhirnya dia bisa join dalam krunya King Oger ini dan bisa menjadi orang yang um, apa ya, menghargai satu sama lain gitulah, dan percaya akan adanya kehidupan di Sugat Soul ini gitu. Mereka Yan Magas kan dari awal ngeklaim ini tuh mesin, itu ini tuh mesin, tapi ternyata di ending walaupun emang bener Sugat itu mesin bisa dibuat kembali, tapi soulnya adalah yang membuat mereka hidup gitu. Dan ratu yang paling saya cintai, Himenoran, ratu dari Shabana, yang egois. Dari awal episode kita diliatin dia itu egois banget, sampai akhir pun keegoisannya itu ternyata egois untuk bisa menyelamatkan rakyatnya, bisa menyelamatkan teman-temannya juga gitu. Rita juga orang yang lurus aja sama hukum gitu lah ya. Orang yang lurus nggak boleh tuh melenceng dikit, harus patuh sama hukum yang berlaku. Dan dikasih tahu ternyata um, dia itu apa ya, punya alasan di balik itu. Dia gak sedingin itu gitu lah, dia punya sisi hangat lain gitu, yaitu kayak ketika dia sama Mofun. Episode yang gue suka tuh ketika Rita jadi idol gitu. Tapi by the way, ngomongin soal Rita, udah dikonfirm kalau Rita itu gendernya netral gitu. Makanya beberapa episode kayak Rita itu apa ya, kayak berlebihan ketika deket sama Himeno gitu lah. Gue kayak, ini apaan sih gitu, kayak pas pencarian jodohnya Himeno gitu kan ya, walaupun itu bukan Himeno orang ya. Rita kenapa ikut? Gue kan kaget ya kan, ini ngapain ikut? Ternyata oh, gendernya netral. Ada apa namanya? Ada program di series ini ya ternyata ya. Udah mulai ke Disneyan ini ya. Walaupun ya emang King Oger ini bekerja sama Sony Picture kalau nggak salah ya. Gue juga lupa sih. Pokoknya layar-layarnya itu juga, background layarnya itu kan mahal ya, dan robot itunya kan juga kemudi robot itu juga mahal banget menurutku. Apalagi ya, oh ya, karakter kelima belum gue sebut, Kagura Gideboski, di mana dia bermuka dua, ya nggak bisa dipercaya banget dari awal episode. Ternyata tulisnya dia memihak Rakles itu karena beberapa hal, beberapa alasan. Dia tuh cinta sama adiknya, terus dia itu uh, percaya Rakles itu orang yang baik gitu. Ada juga Jeremy, dimana dia penulis cerita, ternyata dia nggak tahu cerita yang dia tulis ada yang nulis lagi nih. Ada penulis skenario di atasnya penulis skenario, gimana ya, gitu ya itulah, yaitu Deadgate itu yang
Jeremy sendiri nggak tahu apa sih sebenarnya ini. Gue suka banget sama beberapa hal dari karakter-karakter Rangersnya ini, karakter-karakter King Oger ini, Osama Sentai ini. Dan Rakles juga, eh, twistnya itu ngena banget sih. Kayak kan kita penasaran dari awal ya, kenapa sih Rakles dan awalnya di masa kecilnya sama Gira itu baik banget, ternyata pas dewasa udah jadi raja kayak pingin menguasai perpolitikan gitu, pingin menjamah semua kerajaan, kayak pingin ya kayak raja kejahatan beneran lah, bukan Gira ya ini ya, kayak the real raja kejahatan gitu. Tapi ternyata dia rela untuk menjadi sama kayak Gira, ternyata ya dia rela menjadi jahat supaya adiknya si Gira bisa tambah kuat gitu. Gue kayak wow, ternyata detail-detail kayak gini yang gue suka juga, termasuknya di serial King Oger ini. Beberapa pelayannya King Oger juga gue suka banget sama mereka. Kayak mereka tuh apa ya, selalu mendampingi raja mereka, selalu setia, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mau mengecewakan raja-rajanya gitulah. Dan raja-rajanya juga ingin memberikan kepercayaan kepada mereka. Akhirnya ya mereka pun percaya sama raja mereka, sehingga mereka nggak mau raja mereka berkorban dulu, karena mereka masih belum pantas. Mereka merasa masih belum pantas untuk menggantikan raja-raja mereka gitu. Ya, anyway, kayaknya itu ya beberapa hal yang bisa dibahas di King Oger. Review gue dari awal episode yang kayaknya gue juga nonton ya. Gue suka banget opening songnya, demo songnya. Gue suka banget intronya, video intronya, apa namanya, video intro. Ya itulah intronya, gue suka banget. Gue jarang nge-skip intro King Oger ya. Walaupun pernah kadang-kadang kalau lagi lupa nonton beberapa episode, gue maraton, gue skip kadang. Tapi jujur gue suka banget, dari awal gue udah jatuh cinta sama series ini juga. Beberapa teman-teman gue yang awalnya nggak suka nonton Sentai akhirnya bisa nonton Sentai gara-gara serial King Oger ini. Karena pertama dari segi kostumnya pasti ya bagus banget, terus CGI-nya juga berkembang pesat di sini. Gue nggak tahu ya setelah ini bakal kayak gimana ya Bun Bomjer ya. Terus apa lagi ya yang bisa gue bahas lagi ya? Itulah ini bisa menjadi pemikat, serial King Oger ini adalah yang bisa memikat para fans-fans baru, apalagi yang dari Kamen Rider bisa langsung ke King Oger gitu, bisa tertarik sama serial King Oger ini karena mungkin desain kostumnya ya awalnya dari gitu ya, mungkin aktor-aktornya juga yang bisa memikat daya tarik para fans-fans baru gitu kan. Ya, let's see nanti bakal kayak gimana Bun Bomjer. Apakah soalnya ini beban banget sih Bun Bomjer. Dia dapat beban, eh Sentai sebelumnya udah sukses banget. King Oger ini sukses banget, budgetnya udah gede banget kayaknya yang dikeluarin. Dan Bun Bomjer budgetnya kayaknya nggak terlalu banyak ya. Tapi CGI-nya kayaknya hampir mirip-mirip sama kayak Zen Kaiser atau Don Brothers ya CGI-nya. Ya gue belum tahu lah ya, gue kayaknya belum bisa ngejudge, belum nonton gitu. Ya udahlah. I hope ini enggak, ya mungkin bakal jadi tontonan yang fun setelah dua series sebelumnya dark mulu. Ya King Oger itu kan juga dulu punya beban dari Overlord dan Brothers ya, takutnya ada ya hit and miss sih, ada yang nggak suka juga karena terlalu serius, karena terlalu ceritanya terlalu dewasa ya. Karena ini juga tentang kerajaan, ya apa yang bisa di highlight ternyata lebih banyak lagi highlightnya, bukan sekedar kerajaan, politik pun ada yang dibahas di sini, kekuasaan, god, dewa gitu. Wah ini paket lengkap, bener-bener paket lengkap sih King Oger ini. Mungkin gue akhiri aja live stream
namatin King Ojer di malam ini. Semoga sentai berikutnya bisa fun, walaupun gak sebaik gak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati dengan baik lah ya, nggak ngasal-ngasal lah ceritanya. Oke, sampai jumpa di live Yanosatsu berikutnya atau di konten-konten yang lainnya, di short atau konten lainnya bareng gue Yano. Gue Yano, adieu.